Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kelayakan usaha roti circle. Yang pertama, nama perusahaan Roti Circle, nama pemilik perusahaan Kriteria Marsha Lesdiana, bidang usaha makanan dan jumlah karyawan atau tenaga kerja 14 orang. Untuk produk yang dipasarkan yaitu roti goreng, sasaran konsumen yang mengkonsumsi roti dari usia 15-35 tahun, wilayah pemasarannya di Kecamatan Kuningan, rencana penjualan per tahunnya 72.000 pieces. Untuk kapasitas produksinya, roti circle kami akan memproduksi 250 pieces per hari. Ketersediaan bahan baku bekerja sama dengan pemasok bahan baku pembuat roti, fasilitas atau sarana produksi, tempat produksi, dan ruko jual. Dampak lingkungan yaitu memberikan lapangan pekerjaan baru. Untuk aspek keuangannya, total pembiayaan proyek yaitu 311.051.195, modal sendiri 67.250.000, pinjaman yang diajukan 161.750.000, jangka waktu pengembalian peminjaman 5 tahun, penjualan per tahun 868 juta, keuntungan per tahunnya 24.726.811. Return of investment-nya 8,6% dan break even point-nya 83,6%. Untuk selanjutnya yaitu ada aspek umum. Aspek umum untuk poin yang pertama ada dasar gagasan usaha. Roti adalah salah satu makanan pokok yang berbahan dasar tepung terigu dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat di semua kalangan. Seiring perkembangan zaman, roti terus berinovasi baik dari segi bahan, teknik, maupun rasa, menjadikannya makanan yang dinikmati oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Kuningan sendiri, roti telah menjadi produk makanan yang umum dikonsumsi oleh anak-anak, dewasa, bahkan lansia. Hal ini menjadi alasan kami untuk membuka bisnis di bidang makanan berupa roti isi. Karena jika melihat varian roti isi mengalami kenaikan per kapita. Untuk permintaan varian roti isi mengalami kenaikan per kapita, maka untuk mencapai permintaan dari konsumen, diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi roti dengan cara membuka outlet atau toko roti dan inovasi baru. Selanjutnya, ada manfaat ekonomi. Untuk manfaat ekonomi dari bisnis ini yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan perekonomian lokal, menghasilkan keuntungan dari penjualan, dan mendorong inovasi, menciptakan produk atau layanan baru. Selanjutnya, untuk manfaat sosial ini menjadi contoh bagi generasi muda tentang bagaimana membangun suatu bisnis, mendorong aktivitas ekonomi di sekitar lokasi usaha, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, yaitu ada daftar hidup pengelola, ada di Excel. Baik, dilanjut pada aspek pemasaran. Yang pertama yaitu gambaran umum pasar untuk jenis produk yang dipasarkan oleh kami yaitu roti isi, ayam, abon, dan sosis kornet. Untuk wilayah pemasaran mencakup daerah Jalan Siliwangi nomor 27, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Untuk permintaan, sasaran konsumen kami yaitu kalangan usia 15-35 tahun dengan jumlah konsumen sebanyak 22.579.000 dan jumlah kebutuhan per bulannya yaitu 90.316 unit. Untuk total kebutuhan per tahunnya yaitu 1.083.792. Kemudian ada proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang. Pada tahun 2024 sebanyak 1.083.792 hingga pada
tahun 2028 itu sebanyak 1.128.245. Proyeksi permintaan ini selama 5 tahun selalu mengalami kenaikan. Kemudian ada penawaran dan pesaing. Untuk jumlah produk sejenis di pasar, kami menemukan 15 toko yang sama yang memproduksi roti dengan total penawaran per tahunnya sebesar 626.400. Kemudian proyeksi penawaran pesaing selama 5 tahun mendatang dari tahun 2024 sebanyak 626.400 hingga pada tahun 2028 sebanyak 652.093. Kemudian ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Pada tahun 2024, permintaan itu sebanyak 1.083.792 dan penawarannya sebesar 626.400 sehingga menghasilkan peluang pasar sebesar 457.392. Untuk rencana penjualannya sebanyak 72.000 dan pangsa pasar persentasenya sebesar 15,74%. Kemudian pada tahun 2028 mengalami kenaikan pada permintaannya sebanyak 1.128.245, penawarannya sebanyak 652.093, dan peluang pasarnya 476.152. Kemudian rencana penjualannya meningkat menjadi 97.955 dan persentase pangsa pasarnya 20,57%. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran dari pesaing. Untuk produk dari pesaing, mutu kualitas dari produk pesaing itu cukup baik. Kemudian untuk ukurannya 8 cm dan menggunakan kemasan plastik. Untuk harga dari pesaing itu harga satuannya yaitu 10.000 dengan syarat pembayaran cash atau e-payment dan potongan diskon sebesar 3%. Untuk jalur penjualannya, jalur penjualan dari toko Twins Bakery itu dengan mendistribusikan produknya di toko offline-nya. Kemudian ada strategi pemasaran dari perusahaan kami. Untuk mutu dari produk kami yaitu kami cukup jauh lebih baik dari pesaing. Untuk ukurannya 12 cm dan menggunakan kemasan ramah lingkungan yaitu paper food bag. Untuk harga satuannya yaitu 6.500 dan pembayaran bisa menggunakan cash maupun e-payment dengan potongan harga atau diskon sebesar 15%. Jalur penjualan dari roti circle ini yaitu disusun di display atau di etalase roti di toko kami. Untuk promosinya yaitu melakukan promosi online melalui media sosial dengan membuat konten yang menarik mengenai lokasi penjualan dan produk yang ditawarkan menggunakan Instagram, Facebook, dan TikTok. Adapun opsi lain yaitu dengan menawarkan produk face-to-face melalui SPG. Untuk analisis pesaingnya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada aspek organisasi dan SDM. Untuk poin yang pertama itu ada umum. Nah, perusahaan di sini dengan nama Roti Circle, dengan nama pemilik Britania Marsha Lisdiana. Untuk alamat kantor dan tempat usaha itu ada di Jalan Siliwangi, nomor 27, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan kode pos 45512. Bentuk badan hukum untuk tahun berdirinya yaitu di tahun 2024. Untuk uraian jabatan di sini ada di tabel. Untuk jenis perizinannya ada di tabel. Dan untuk kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan ada di tabel.
Untuk inventaris kantor ada di tabel. Untuk perlengkapan kantor juga ada di tabel. Baik, selanjutnya yaitu ada biaya proyek. Yang pertama ada investasi harta tetap dengan total harta tetapnya itu sebesar 226.700.000 dengan modal sendiri sebesar 65.500.000 dan kredit 161.200.000. Yang kedua yaitu investasi praoperasional dengan total biaya praoperasionalnya sebesar 2.300.000 dan modal sendirinya 1.750.000. Untuk sisanya sebesar 550.000 itu kredit. Kemudian ada investasi. Investasinya sebesar 229 juta dengan modal tetap 67.250.000 dan sisanya dari kredit. Kemudian ada modal kerja untuk biaya pokok produksi dengan total biaya pokok produksinya sebesar 132.755.000 dan biaya usaha dengan totalnya yaitu sebesar 277.500.975. Untuk total biaya operasi per 5 bulannya yaitu 410.255.975 dan modal kerja sebesar 82.051.195. Untuk total biaya proyeknya 311.051.195 dengan persentase sebesar 100%, untuk modal 48% dan kredit sebesar 52%. Untuk proyeksi laba rugi, untuk penjualan tahun ke-1, totalnya 468 juta, tahun kedua 514.800.000, tahun ketiga 566.280.000, tahun keempat 622.908.000, tahun kelima 685.198.800. Untuk biaya pokok produksi mencakup bahan baku dan pembantu, upah tenaga kerja, dan biaya umum pabrik. Total biaya produksinya yaitu untuk tahun pertama 132.755.000, tahun kedua 146.030.500, tahun ketiga 160.633.550, tahun keempat 176.696.905, tahun kelima 194.366.596. Untuk laba kotornya tahun ke-1 335.245.000, tahun kedua 368.769.500, tahun ketiga 405.646.450, tahun keempat 446.211.095, tahun kelima 490.832.205. Untuk biaya usahanya mencakup gaji pimpinan, gaji manajer, biaya pemasaran, suplai kantor, biaya sewa, dan lain-lain. Untuk biaya usaha mencakup gaji pimpinan, gaji manajer, biaya pemasaran, suplai kantor, biaya sewa, dan lain-lain. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 yaitu totalnya 277.500.975. Untuk total biaya usaha dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu 280.296.531. Untuk penyusutannya dari bangunan, mesin, peralatan, investasi kantor, kendaraan, dan lain-lain dapat dilihat di tabel. Dan untuk amortisasi investasi praoperasi jumlahnya dapat dilihat di tabel.
Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Untuk poin yang pertama ada arus kas masuk, mencakup penjualan tunai, penerimaan piutang, modal sendiri, kredit investasi, kredit modal kerja, dan saldo kas awal. Itu semua total masuknya ada di tabel. Untuk arus kas keluar, mencakup investasi, biaya pokok produksi, biaya usaha sebelum dan sesudah, ada bunga, ada pajak, total kas keluar semuanya di tabel. Selanjutnya ada kas neto, ada di tabel. Untuk kewajiban bank mencakup angsuran kredit investasi, angsuran modal kerja, dan total kewajiban bank semuanya ada di tabel. Dan yang terakhir yaitu ada saldo kas akhir, itu dari awal sampai akhir ada di tabel. Selanjutnya yaitu kas masuk yang terdiri dari penjualan tunai dan penjualan piutang. Untuk totalnya pada tahun pertama yaitu 468 juta hingga pada tahun kelima yaitu 685.198.800. Untuk poin berikutnya ada total kas keluar, kas neto, faktor diskonto, nilai sekarang, faktor diskon 60% dan nilai sekarang untuk poin C dikali poin F itu bisa dilihat di tabel. Untuk nilai IRR totalnya 23,73%, NPV-nya yaitu 39.800.821. Yang terakhir yaitu ada perhitungan proyek neraca dengan harta lancar dari kas, piutang, dan persediaan totalnya sebesar 82.051.195 pada awal tahun perusahaan, kemudian tahun pertama hingga tahun kelimanya sebesar 322.115.812. Untuk harta tetap totalnya pada tahun awal perusahaan sebesar 226.700.000 dan tahun kelima yaitu 226.700.000. Buku harta tetap itu bisa dilihat di tabel. Untuk investasi operasional yang terdiri dari akumulasi, amortisasi, dan nilai buku harta yang tak berwujud juga bisa dilihat di tabel berikut. Untuk total hartanya yaitu pada awal tahun 311.051.195 dan pada tahun kelima yaitu 537.138.034. Untuk hutang dan modal, total hutang lancarnya bisa dilihat pada tabel. Untuk hutang jangka panjang yang terdiri dari kredit investasi, totalnya pada awal tahun itu 161.750.000 hingga pada tahun keempat sebesar 32.350.000 dan pada tahun kelima itu 0. Untuk total modal pada tahun awal perusahaan sebesar 149.301.195 hingga tahun kelima sebesar 1.216.394.009 dan total hutang ditambah modal itu sebesar 311.051.195 pada awal tahun perusahaan. Kemudian tahun kelimanya 1.134.342.814 dengan ROI yaitu laba dibagi total harta dikali 100% pada tahun dari awal tahun hingga tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang studi kelayakan bisnis Roti Circle. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.